Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 34 Bandar Lampung, Ibu Dr. Hajari Taningsi MM. Yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11, Bapak Doni Patria SPD dan Ibu Nilawati Idrus MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, Staf, Tata Usaha dan karyawan SMP Negeri 34 Bandar Lampung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkah dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menyaksikan presentasi diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh calon guru penggerak angkatan 11. Shalawat dan salam marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu, untuk membuka acara pada pagi hari ini marilah kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Dr. Hajari Taningsi MM, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabib pun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 34 Bandar Lampung, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, dalam kesempatan ini kita tahu bahwa di SMP Negeri 34 Bandar Lampung ini ada 2 calon guru penggerak, dan satu tadi sudah kita lakukan diseminasi yaitu Pak Doni Patria SPD. Selanjutnya kita dengarkan bersama diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nilawati Idrus MPD, yang pada pagi hari sudah bersiap untuk memberikan contoh atau praktek baik, menularkan praktek baik kepada kita semua. Mudah-mudahan barokah dan ada manfaatnya untuk kita, dan yang pasti kita doakan keduanya bisa melaksanakan tugas dengan baik, karena memang menjadi guru penggerak itu tidak mudah, banyak tugas yang harus dilaksanakan. Ini pada tugas kedua yaitu pada modul 1, buku 1 modul 1.4. Oleh karenanya tolong ikuti dengan baik, dipetik hikmahnya, kita ikuti hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ingin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke acara berikutnya yaitu presentasi diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Nilawati Idrus MPD. Kepada Ibu Nilawati Idrus MPD disilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Miss Enda Sapitri SPDGR yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan diseminasi positif budaya positif modul 1.4. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat di lingkungan SMP Negeri 34 Bandar Lampung, izin memperkenalkan untuk fasilitator saya yaitu Ibu Rofiatul Mayasari SPD, yaitu berasal dari Lampung Timur, guru TK di salah satu TK di Lampung Timur. Selanjutnya pengajar praktik Ibu Novi Anita Wahyu Ningtyas sarjana komputer, salah satu guru SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Selanjutnya saya adalah JGP angkatan 11. Next. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, materi modul 1.4 tentang budaya positif ini ada 6 capaian modul, yang mana 1, 2, dan 3 tadi sudah dipaparkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu restitusi, yang mana di sini ada 5 posisi kontrol diri kita. Selanjutnya segitiga restitusi, yang mana di sini segitiga restitusi terdapat ada 3. Baik
Kita akan membahas satu persatu poin nomor 4, yaitu kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya akan diberikan pertanyaan pemantik berdasarkan tentang kebutuhan dasar manusia. Pertanyaan pemantik di sini adalah Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti tersebut, kejadian seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu, yang mana Ibu Ambar sebagai guru kelas 2A menghadapi permasalahan. Mungkin di sini saya akan menanyakan ke Bapak Ibu hebat, apabila kejadian ini terjadi pada anak didik kita, kira-kira dalam situasi tersebut apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mungkin di sini saya mau bertanya dengan Bu Putri ya. Bu Putri, jika Bu Putri menghadapi permasalahan seperti ini, apa yang akan Bu Putri lakukan? Bismillah. Terima kasih sudah percaya kepada saya untuk memberikan respon atas pertanyaan ini. Ya, kalau dilihat dari pertanyaan pemantiknya, saya sebagai guru, ini kan wali kelas 2A. Ini masih kelas 2, anak kelas 2. Jadi pertama-tama yang pasti akan saya lakukan adalah mendekati si Doninya terlebih dahulu. Ditanyakan apakah alasan Doni melakukan itu. Kalau menurut saya untuk anak kelas 2 melakukan tindakan itu kemungkinan mereka pertama memang di rumahnya atau belum sarapan atau seperti apa, atau mungkin kebiasaan di lingkungan rumahnya, atau mungkin ingin mendekatkan diri atau mencari perhatian kepada teman-temannya, tetapi mungkin caranya salah. Karena di situ yang saya lihat di pemantiknya adalah kelas 2 ya Miss. Kalau di SMP mungkin beda lagi, tapi ini kelas 2, anak kelas 2. Mungkin mereka ingin berteman dengan temannya, atau mungkin caranya salah, atau memang kebiasaan yang ada di luar sekolah. Itu yang harus kita cari tahu. Terima kasih Miss. Yes. Terima kasih Bu Putri atas responnya. Di sini ada benang merah yang saya ambil dari Bu Putri. Di sini akan melakukan pendekatan, mencari alasan mengapa apakah dia belum sarapan. Yang kedua, selanjutnya mungkin si Doni mencari perhatian. Baik, kita akan melihat ke slide selanjutnya. 5 kebutuhan dasar manusia. 5 dasar kebutuhan dasar manusia itu yaitu dimulai dari bertahan hidup. Jadi nanti akan kita kaitkan dari pertanyaan pemantik sebelumnya. Yang Doni kelas 2A, dia mengambil makanan temannya itu. Mengapa dia mengambil itu? Akan kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah dia masuk ke bertahan hidup? Ataukah kasih sayang dan rasa diterima? Ataukah ada ruang kosong bagian kebebasan, kesenangan, atau penguasaan? Jadi ruang manakah yang kosong di relung-relung hati si Doni itu sehingga dia melakukan mengambil ya, merampas makanan temannya. Baik, selanjutnya ya, penjelasan kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat biologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Itu penjelasan untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Yang bagian pertama, bertahan hidup sebagai survival. Selanjutnya yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai
juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Jadi untuk poin 1 dan 2 ini sudah mulai tergambar ya. Doni ini masuk posisi yang mana dia? Dalam posisi kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan dasar manusia ini tidak saja hanya kepada siswa, bisa juga kita sebagai guru. Jadi kebutuhan dasar kita terdiri dari 5. Selanjutnya yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Jadi dia dibutuhkan pengakuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atau prestasi dan keterampilan kita. Jadi yang ketiga adalah penguasaan. Yang mana penguasaan ini kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia, yaitu tentang kebebasan. Yang mana di sini adalah kebutuhan untuk bebas, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya yang kelima adalah sama, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dia berbeda adalah kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun sangat menyedihkan. Jadi ya, ke slide sebelumnya. Jadi menurut Bapak Ibu, kejadian sebelumnya itu Doni, kebutuhan dasar mana yang bagian yang kosong di relung hatinya? Apakah dia di bagian kebebasan? Apakah kebutuhan bertahan hidup? Atau kasih sayang yang ingin rasa diterima? Sehingga dia ingin mengambil makanan milik temannya. Baik Bapak Ibu, mungkin akan yang memberi pendapat. Bu Ria? Ya, silakan Bu Ria. 5 kebutuhan dasar tersebut dari kejadian yang dipaparkan tersebut. Atau bisa diwakili oleh Bu Resti, silakan Bu Resti. Oke, dari pemaparan tadi sekilas saya menangkap bahwa Doni ini yang pertama dia merasa kurang kasih sayang di keluarganya. Rata-rata anak-anak yang bermasalah di sekolah itu biasanya membawa dari rumah. Di rumah dia kurang kasih sayang, kurang perhatian, jadi dia mencari perhatian di sekolah. Itu. Yang kedua mungkin ada kebebasan. Jadi dia mencari kesenangan, ingin bermain-main. Namanya anak kelas 2. Kadang-kadang dia ada rasa pengen main-main. Menurut dia merebut makanan itu main-main, buat senang-senang. Tapi nyatanya itu merugikan orang lain. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Resti atas penyampaian pendapatnya. Baik, di sini yang disampaikan oleh Bu Putri tadi, kasus yang pertama adalah bergantung dari pendekatan kita terhadap siswa tersebut. Jadi kebutuhan dasar manusianya bisa juga dia sebagai kebebasan, bisa juga kasih sayang, atau juga kebutuhan untuk bertahan hidup. Bisa saja seperti Bu Putri sampaikan tadi, dia dari rumah tidak diberikan sarapan oleh orang tuanya, sehingga dia untuk bertahan, untuk bisa makan, dia dengan cara yang tidak baik, dengan merebut punya milik temannya. Jadi Bapak Ibu, kita pada saat melakukan, siswa ada melakukan sedikit kesalahan, itu mungkin kita mencari dulu apa yang angka pertama, yaitu kebutuhan dasar tersebut, yang mana sudah dijelaskan tadi ada 5 kebutuhan dasarnya. Selanjutnya, bagian yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Ya, di sini kita selaku guru
ataupun murid bisa melakukan 5 posisi kontrol. Jadi, dalam suatu keadaan ataupun situasi, kita harus melihat posisi kontrol kita. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer. Pada saat kita melakukan suatu studi kasus, kita memposisikan sebagai apa? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer? Next. Apabila kita di posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi, pada saat kita menghadapi suatu permasalahan dengan murid ataupun dengan siapapun, dengan rekan kerja, posisi kita sebagai apa, Bapak Ibu di sini? Apabila posisi kita sebagai penghukum, berarti langkah awal yang akan Bapak Ibu lakukan adalah menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Penjelasannya di sini, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia yang sudah disampaikan oleh Pak Doni sampaikan tadi, antara hukuman dan apa? Hukuman atau konsekuensi. Seperti ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman, dia satu arah. Patuhi aturan saya. Kita sebagai penghukum menjudge anak itu untuk mengikuti aturan kita. Kita sebagai seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau maupun verbal. Seperti patuhi aturan saya atau awas, berarti itu verbal. Jadi kita di sini posisinya sebagai penghukum, posisi kontrol diri kita. Next, Bu Nanda. Apabila posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah, gambarannya seperti ini. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Posisi kedua adalah di sini pembuat merasa bersalah. Berbeda lagi dengan penghukum. Penghukum tadi bahasanya yang satu arah, mengikuti arahan si penghukum tersebut. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Selanjutnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol pembuat merasa bersalah ini baik atau tidak? Baik atau tidak, Bapak Ibu? Baik, Bu. Baik. Oke, saya ulangi lagi. 5 posisi kontrol. Salah satunya tadi penghukum. Baik lisan, verbal, ataupun fisik. Tadi yang boleh slide sebelumnya, Bu Nanda. Kita sama-sama di sini kan sebagai pendidik. Kami melakukan diseminasi budaya positif ini sehingga kita bisa melihat posisi mana kontrol kita untuk melakukan pada saat ada siswa yang salah. Apakah penghukum ini baik? Patuhi aturan saya. Awas, kamu selalu saja salah. Selalu saja salah. Nah, untuk posisi penghukum ini tepatkah? Tidak. Ya, tidak. Karena di sini dia menjudge anak ya, sehingga membuat anak itu
ada kalimat verbal yang selalu diingat ya. Selanjutnya yaitu posisi pembuat merasa bersalah, biasanya dengan kata-kata lembut. Yang ada kalimat di mana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat gini. Berapa kali Bapak memberitahu kamu ya? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Menurut Bapak Ibu, apakah kita bisa melakukan posisi pembuat merasa bersalah di sini? Tidak ya. Jadi untuk kedepannya mungkin kita tidak belajar bertahap, tidak lagi menggunakan kalimat-kalimat yang seperti ini, ya. Karena di sini ternyata menurut di sini disampaikan murid merasa tidak berharga dan dia mengecewakan orang-orang yang disayangi. Selanjutnya yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Yang biasanya muncul dalam kalimat, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol kita sebagai teman kepada murid, apabila kita melakukan ini, apakah kita sudah tepat? Belum. Bu Indah menyatakan belum tepat. Mungkin Bu Indah bisa menyatakan alasannya, Bu ya. Boleh? Di sini kita biasanya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Pak Guru itu mengulangi, ingat tidak bantuan Bapaknya mengungkit kembali. Nah, ada kata-kata kalimat di situ yang tidak tepatnya. Kalau jika kalimat itu dihilangkan, itu bagus, tapi karena ada kata-kata tersebut, seorang itu nggak usah Bapak itu nggak usah diungkitkan kebaikannya lagi. Oke, ya terima kasih Bu Indah. Benang merahnya di situ ada kalimat ayo bantu demi Bapak ya, seperti ada pengulangan ayo ingat tidak bantuan Bapak ya. Ya di situ tidak perlu kita mengingat ada kata kalimat ingat bantuan Bapak seperti itu. Ya. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat? Ya inilah posisi kontrol kita sebagai teman. Boleh kita posisi kontrol sebagai teman, tetapi bahasanya tidak seperti ini yang disampaikan oleh Bu Indah. Selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Biasanya pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi di sini posisinya pemantau adalah berarti hanya mengawasi selaku pemantau. Biasanya si pemantau ini dia mengingatkan kembali kepada murid. Dia mengulang, masih ingat tidak peraturannya apa? Jadi di sini dia menggali informasi dulu terhadap murid tersebut. Apa yang telah kamu lakukan? Tidak serta-merta kamu bersalah. Ikuti saya. Kamu ngaku. Tetapi di sini dia minta menggali dulu anak sebagai pemantau. Kalimatnya adalah apa yang telah kamu lakukan? Peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi ada keterlibatan. Setelah dia mengaku apa yang dilakukan, jadi dia mengajak dialog kepada murid ataupun kepada temannya. Ada komunikasi. Posisi pemantau ini menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah bisa kita terapkan?
Bisa. Ya, menurut Bu Putri bisa, alasannya? Karena di situ pertanyaannya itu kita membuat siswa untuk sadar atau reflektif kepada diri sendiri. Jadi kita bukan menjudge bahwa dia salah, tapi kita memberikan pemantik apakah kamu salah, apa kesalahan kamu, lalu konsekuensinya itu apa. Jadi mereka menyadari bahwa oh iya, mereka punya kesadaran bahwa mereka salah, bukan kita yang menjudge mereka salah. Ya, terima kasih Bu Putri. Di sini posisi yang keempat adalah posisi pemantau. Di sini yaitu kita diminta tidak menjudge serta-merta murid kesalahannya, tetapi diminta siswa tersebut adalah merefleksi apa yang mereka lakukan. Ya, terima kasih Bu Putri. Jadi mungkin kita akan beranjaklah, kita akan ke posisi kontrol kita ke bagian yang keempat, Bapak Ibu. Kita sebagai pemantau. Atau kita bisa ke bagian yang terakhir sebagai manajer. Yang mana sebagai posisi manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau. Jadi untuk manajer bisa dia posisi ibarat teman, tetapi yang disampaikan Bu Indar tadi bahasanya ya, bahasa yang tidak memungkit-mungkit kebaikan-kebaikan sebelumnya dengan kalimat positif, atau bisa sebagai pemantau. Biasanya seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apabila kejadian tersebut terjadi di kelas, jadi kita berdialog, kita sebelum pembelajaran memberikan atau membuat keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas itu dibuat oleh murid, disepakati oleh bersama oleh murid, dan kita tanda tangan oleh murid di depan dan ditempel di depan kelas. Jadi kita sebagai manajer kita menyampaikan kalimat apa yang kita yakini, atau bisa juga kita bilang jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti itu. Jadi kalimatnya lebih kalimat mengarah ke positif. Kalimat positif, bukan kamu memang pembuat masalah, tetapi kita buat dengan kalimat positif. Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ketika si murid berkata siap melakukan memperbaikinya, kita kembalikan lagi dengan keyakinan kelas. Ya, ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang kita telah buat, seperti itu. Atau bisa juga kalimatnya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi posisi kontrol di sini anak bukan kita menghakimi, tetapi membangun kembali rasa percaya diri anak tersebut. Di sini dengan kalimat positif. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi dia akan menggali diri dia ini akan menjadi apa, apakah menjadi lebih buruk atau menjadi baik. Dengan kalimat positif ini, saya akan menjadi lebih baik, saya akan berubah menjadi dengan menjaga keamanan kelas atau bertanggung jawab. Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Inilah karena posisi kita sebagai manajer. Kita sebagai manajer merangkul mereka satu sama lainnya. Baik, untuk next selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini adalah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Yang ketiga validitas tindakan yang salah. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita menghadapi suatu permasalahan anak yang berkelahi ataupun kita ada suatu permasalahan konflik, kita mulai dari awal, kita menstabilkan identitas kita terlebih dahulu. Kita menstabilkan identitas kita. Yang mana penjelasannya, boleh next slide-nya Bu Nanda. Menstabilkan identitas di sini maksudnya adalah
bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita menstabilkan identitas dengan kalimat, kalau kita mengkritik dia maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalimat yang kita gunakan adalah, boleh next selanjutnya Bu Nada. Untuk menstabilkan identitas, kalimat yang kita gunakan pada saat anak melakukan sedikit kesalahan bisa dimulai dengan, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi untuk tahap awal pada saat siswa berkelahi ataupun nangis, dibully, yang kalimat kita awalnya itu adalah menstabilkan identitas diri si anak tersebut dahulu dengan contoh kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, jadi ada kalimat seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna, atau saya juga pernah melakukan seperti ini. Ya, jadi tidak serta-merta kita kamu mengapa tidak menghakimi, tapi kita menstabilkan dulu identitas si siswa tersebut. Selanjutnya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara paling efektif. Jadi kalimat yang digunakan untuk validasi tindakan yang salah adalah, boleh Bu Nanda next. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan, yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi kalimatnya positifnya seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Jadi kalimat yang kita buat yang kedua untuk validasi tindakan yang dilakukan siswa, kita buat kalimat positifnya seperti ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mendapatkan sikap yang baru. Ya, jadi ada kalimat sikap hal yang baru, maksudnya sikap dia yang harus disiplin, seperti itu. Oke? Untuk yang ketiga, yaitu yang ketiga menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini ketika identitas sudah sukses, poin 1 dan poin 2 itu telah terlaksana, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percayai dengan kalimat next. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kita kembalikan lagi dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Bagian yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan. Seperti apa bayangan kita tentang kelas kamu yang ideal? Jadi setelah dia menstabilkan identitas dan dia sudah validasi tindakan, dia akan mengingat keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh dia. Seperti itu oleh siswa tersebut atau murid tersebut. Atau kamu mau jadi orang seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai sini? Kita akan melakukan diskusi, ada 5 kasus. Ya, kita akan diskusi 5 kasus, yang mana kasus ini Bapak Ibu saya minta untuk sebagai mencari kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Selanjutnya di bagian 5 posisi kontrol bagian apa, dan juga di bagian segitiga restitusi. Ya, saya akan memanggil rekan saya Pak Doni, mungkin kita akan membagi ya. Oke, Bu Indaryatun, boleh dengan teman yang di belakang, boleh ke depan. Ini kelompok 1. Nanti akan mengambil di sini di belakang Bu Resi dengan Bu Susi mungkin untuk kelompok 2, dan bisa ada Bu Fitri ke belakang adalah kelompok 3. Perwakilan boleh Pak Doni diberikan kasusnya. Oke deh, kelompok saya. Oh, pakai sederet kan ya kelompok 1. Bu Resi Petrina. Sebuah kelas. Kelompok semua. Ya. Kan ini loh. Oke, Bapak Ibu boleh membaca
Perwakilan boleh membaca ya. Ada beberapa kasus. Next, Bu Nada. Mungkin boleh perwakilan Bu Ida bisa dibaca kasusnya tentang apa? Winda atau siapa Bu Umi boleh? Bu Umi. Pakai kacamata dulu. Soalnya di sebuah kelas ada 2 siswa yang terlibat dalam konflik. Siswa A tidak sengaja merusak buku milik siswa B. Akibat kejadian ini, siswa B marah dan tidak mau berbicara dengan siswa A. Ya, baik. Di sini akan kami beri waktu ya untuk Bapak Ibu berdiskusi. Di sini saya minta 3 yang telah saya jabarkan tadi. Yang pertama adalah kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi, apakah rasa kebebasan, kasih sayang, ataupun penguasaan. Selanjutnya yang kedua posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Apabila Bapak Ibu sebagai guru mengambil posisi kontrol sebagai apa? Manajer kah? Teman? Atau sebagai penghukum? Mungkin nanti bisa ditayangkan lagi slide-nya. Selanjutnya di dalam segitiga restitusi akan bisa dijabarkan bagaimana Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas dan selanjutnya. Untuk kasus kedua mungkin di kelompok Bu Resti ya, tentang apa? Di kelompok kami mendapatkan soal siswa H marah kepada siswa I karena tidak sengaja merusak sebuah buku yang dipinjam. Siswa H merasa bahwa siswa I tidak berhati-hati dan sekarang tidak mau lagi bekerja sama dalam tugas sekolah. Ini kelompok kita Put, jawab Put. Bisa berdiskusi ya Bapak Bu Resti dengan teman-teman. Kita akan berdiskusi. Selanjutnya kelompok Bu Resti. Selama kerja kelompok, siswa E mengambil alih sebagian besar pekerjaan tanpa berkonsultasi dengan tim lainnya. Hal ini menyebabkan anggota tim merasa tidak dihargai. Oke. Ya. Terima kasih. Baik. Bu Hesti, kelompok Bu Hesti silakan. Terima kasih Miss Nila. Di sini siswa F dan siswa G bertengkar saat bermain sepak bola karena siswa F tidak sengaja mencederai siswa G. Akibatnya siswa G merasa sakit hati dan enggan bermain bersama lagi. Ya, di sini kejadian-kejadian yang sering kita alami. Baik Bapak Ibu, mungkin akan saya berikan waktu untuk berdiskusi dengan teman-temannya untuk melihat posisi kontrol. Boleh mungkin di back Bu Nanda, posisi kontrolnya. Ya, apakah Tapi harus jawab sesuai dengan penghubung atau salah satu. ya dipilih salah satu. Ini anak melaporkan permasalahan dan kita sebagai guru kita akan mengambil posisi yang mana dari kejadian itu. Kalau yang pertama, bagian kebutuhan dasar apa dari siswa tersebut yang melakukan kesalahan itu? Apa yang hilang? Apakah dia ingin menjadi kebutuhan bertahan hidupkah sehingga dia melakukan kesalahan, atau butuh kasih sayang, atau penguasaan? 5 kebutuhan dasar. Kalau manajer tuh Bu, Ya. penguasaan. Untuk kebutuhan dasar manusia ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan. Kebebasannya ada 2 yang ada faktor intrinsik dan ekstrinsik. Berarti itu Seperti itu. betul semua itu loh. Dan yang untuk yang poin 2 dan 3 itu kita posisi guru. Apabila kita ada masalah tersebut, kita akan mengambil posisi kontrol yang mana? Apakah akan mengambil penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pemantau. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, dalam melakukan kasus tersebut,
Contoh kalimat sederhana saja, satu kalimat. Bagaimana kita ingin menstabilkan identitas anak tersebut? Itu. Oke. Manajer kalau manajer apa? Manajer di sini adalah membantu kesadaran siswa kalau ada kalimat apa yang kita yakini. Membantu apa membantu membuka apa membantu posisi membantu permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Itu Ya. manajer berarti. Jawab Bu. Baik, kelompok manakah yang akan memulai terlebih dahulu? Manajer yang bilangin dulu ya. Kalau pertanyaan yang nomor 1 itu saya ambil manajer karena dimana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya. Mungkin dari kelompok Bu Hesti ada yang ingin mencoba? Udah Put. Membantu. Bentar jawab sini. Ya, baik. Kelompok mana yang akan menyampaikan? Salah nggak apa-apa ya. Ya, silakan Bu Indah. Beri tepuk tangan dulu untuk Bu Indah. Ya, terima kasih teman-teman. Di sini pertanyaannya ya Bu, maaf ini kalau salah ini bukan merata. Ya. Di kelompok kami, di sebuah kelas ada siswa yang terlibat dalam konflik. Siswa A tidak mengajak merusak buku mengikuti siswa B. Akibat kejadian ini siswa B marah dan tidak mau berbicara dengan siswa A. Nah di sini kelompok kami ini memecahkan dengan dua cara, yaitu membantu dengan manajer. Nah kalau membantu itu tadi saya pemahamnya belum jelas, tapi kalau manajer sebagai guru harus Posisi kontrol sebagai manajer. membantu dengan manajer. Nah kalau tadi membantu itu saya belum begitu tahu, tapi di mana posisi sebagai guru harus membantu siswa di dalam menangani permasalahan buku mana yang harus yang tadi direbutkan oleh siswa tersebut. Nah kalau manajer mengawasi atau memberikan arahan masukan yang mana yang harus baik, buku itu harus diperbaiki ataupun diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Itu aja yang saya memberi masukan daripada dibaca. Kelompoknya Bu Dina. Baik ya, itu untuk kelompok Bu Indah, dia hanya mengambil sebagai posisi kontrol saja yang dibahas. Baik, untuk selanjutnya yaitu kelompok Bu Tiwi dan kawan-kawan ya, silakan. TV, ayo TV, semangat nih. Oke, tadi studi kasus kami tentang siswa H marah kepada siswa I karena tidak sengaja merusak sebuah buku. Kebutuhan dasarnya kenapa siswa I merusak buku menurut kami karena dia ingin menguasai, jadi penguasaan. Yang kedua kebebasan, jadi dia pengen bebas pakai sendiri, nggak mau bareng-bareng dengan temennya. Terus yang kedua posisi kontrolnya kami milih yang manajer agar dapat menemukan solusi dari masalah yang terjadi. Terus yang ketiganya kalimat positifnya ya memang. Menurut kami ngomongnya gini, Ibu tahu kamu tidak sengaja merusak buku ini. Setelah ini kamu pasti akan memperbaiki buku tersebut. Itu menurut kelompok kami. Terima kasih. Sama-sama. Jadi untuk kelompok Bu Resti untuk menstabilkan identitasnya, tadi kalimatnya boleh diulang lagi Bu? Dari segi 3 institusi tadi
kalimat positif yang Ibu sampaikan tadi adalah Ibu tahu kamu tidak sengaja merusak buku ini. Setelah ini kamu pasti akan memperbaiki buku tersebut. ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalimat positifnya Ibu tahu kamu tidak sengaja, tetapi bukan serta-merta kita sebagai penghukum kalimat hukuman atau kalimat negatif. Kelompok selanjutnya yang kami menyampaikan adalah kelompok Bu Hesti Rauda. Dari kelompok kami, siswa F dan siswa G bertengkar saat bermain sepak bola. Karena siswa F tidak sengaja mencederai siswa G, akibatnya siswa G merasa sakit hati dan enggan bermain bersama lagi. Kalau dari kelompok kami, di sini sebagai manajernya kita menemukan antara siswa F dan siswa G. Dipertemukan, ini kan di dalam lapangan. Sebuah otomatis kalau cedera itu permainannya di lapangan. Kalau misalnya tidak sengaja itu mereka akan kita pertemukan, terus dijelaskan oleh siswa F apa yang terjadi, diceritakan. Sesuatu yang tidak mungkin sih, pasti ada kemungkinan kalau misalnya di lapangan cedera itu pasti ada. Kalimat positifnya Mungkin ada yang bisa membagikan. tidak sengaja atau dari gurunya, kita sebagai guru kita bilang maaf nak kepada siswa G bahwa teman kamu si F ini tidak sengaja melakukan hal seperti itu sehingga kamu cedera, seperti itu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk guru-guru hebat SMP Negeri 34 Bandar Lampung. Baiklah Bapak Ibu, itulah 3 dari budaya positif. Semoga kita bisa melakukan diseminasi positif kepada kepada murid kita, yang mana tadi yang sudah saya sampaikan, kita dalam saat melakukan bukan kesalahan, mungkin murid itu tidak sengaja, kita mencari dulu kebutuhan dasar apa, bagian mana yang relung mana, tangki mana yang kosong di bagian kebutuhan dasarnya. Apakah dia itu ingin menjadi penguasaan kah, kebebasan kah, atau dia ingin dihormati. Setelah kita mengetahui 5 kebutuhan dasar itu, baru kita sebagai guru diposisikan di bagian mana posisi kontrolnya. Apakah sebagai penghukum, manajer, teman, atau yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah kita melakukan posisi kontrol diri kita langkah selanjutnya yaitu melakukan segitiga restitusi. Yang mana segitiga restitusi tersebut adalah kalimat-kalimat positif yang kita munculkan untuk menstabilkan identitas si murid dengan kalimat positif. Selanjutnya validasi tindakan, menanyakan keyakinan, kembali lagi dengan keyakinan kelas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator, kepada Miss Enda. Saya kembalikan lagi. Baik Bapak Ibu, berikan aplaus dulu untuk Ibunya Idrus MPD. Sungguh luar biasa ya Bapak Ibu, pemaparan tentang diseminasi budaya positif modul 1.4. Oke, memang Ibu Nilawati Idrus sudah mumpuni sekali untuk menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti sesi-sesi berikutnya diberi kelancaran. Terima kasih Ibu Nila atas pemaparannya. Baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya presentasi Ibu Nilawati Idrus MPD dengan pemaparan diseminasi budaya positif modul 1.4, berakhir juga acara kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan atau khilafan dalam berkata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh main HP sama ngobrol di kelas. Oke, bagaimana kelas 74? Bisa dipahami? Bisa disepakati? Apa tadi kesepakatannya? 1? Tidak boleh main HP. 2?
Oke, tepuk tangan untuk kelas 74. Bagaimana Nisa kabar hari ini? Baik. Kami sepertinya Nisa sedang mendengar dari Bu Uni. Nisa lagi terkena ada sedikit problem. Benarkah itu Nisa? Iya, aku habis dituduh mengambil make up Evita, Miss. Oh, mengambil make up Evita. Memang sih berbuat salah itu tidak apa-apa. Menurut kamu bagaimana? Ya kalau dia duluan ya aku nggak tahu sih lah. Kalau dia duluan, sepertinya kejadian Nisa seperti itu pernah juga Miss Dila lakukan. Pernah, tapi disitu Miss Dila mencoba untuk mencari apakah itu benar atau tidak. Semua orang pasti pernah melakukan, benar tidak? Benar sih. Ya, oke. Sekarang Miss Dila tertarik apa yang kamu sampaikan, tetapi Miss Dila tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi di sini Miss Dila akan mencari solusi dari permasalahan itu. Menurutmu ada nggak solusi dari permasalahan itu? Ya mungkin aku kemarin memang keterlaluan sih Miss, karena ya udah emosi gitu. Berarti kamu terlalu emosi. Jadi kita coba ya untuk menyelesaikan masalah ini. Berarti kamu kemarin emosi seperti itu. Menyadari ya. Oke, ya. Baiklah. Di sini Miss akan mencoba lagi buat dirimu lebih nyaman lagi dari kejadian. Nyaman tidak dari kejadian yang kemarin? Ada rasa bersalah juga padahal seperti kejadian itu mungkin kamu bisa ya lebih melakukan apa yang kamu lakukan kemarin dengan Emita karena dituduh. Kemarin aku nemu handphone dia di meja, dia sholat dan di bawah. Aku kan kebetulan lagi nggak sholat. Handphonenya aku rusakin, Miss. Handphonenya kamu rusakin. Padahal ada bisa yang lebih ya yang kamu rusak selain handphone itu ya, seperti itu ya. Oke, kamu pasti punya alasan bisa. Kenapa sih kamu mau merusak handphonenya si Emita? Ya, saya udah dituduh. Padahal sebelumnya juga harus baik-baik aja. Karena rasa kekesalan itu ya. Kamu boleh sih bisa mempertahankan apa yang kamu lakukan, merusak handphonenya. Tetapi menurut kamu kita harus mencari solusi hal yang baru untuk melakukan kesalahan yang tidak terulang. Kamu harus melakukan. Perbaiki hubungan aku sama Evita sih, karena mungkin dua-duanya juga salah ya, Miss. Evitanya juga. Aku juga salah udah ngomong. Baiklah, berarti di situ kamu akan mencoba menjalin hubungan yang lebih baik lagi ya dengan Evita. Oke, good job, bisa. Oke, Nisa sekarang istilah mau tanya, menurut kamu apa sih yang telah kita sepakati? Kan kita ada disepakati di kelas ya. Ya, apa yang menurut kamu disepakati di kelas dengan teman sini? Ya, kita jangan jahil dengan yang pusing dia. Terus kita ya selalu berteman baik aja gitu, Miss. Oke, berarti itu suatu yang kamu bayangkan ya, kelas yang ideal adalah tidak saling musik, tidak saling menghargai sesama teman, gitu ya. Oke, bisa. Istilah mau tanya sih, kamu mempunyai cita-cita seperti kan, punya keinginan kamu mau jadi seperti orang seperti apa ke depannya? Ya, jangan emosian, selalu sadar mau gimana pun orang melakukan kita, karena nggak semua orang juga kan suka sama kita. Oh, berarti dari kejadian kemarin kamu bisa ya mengambil hikmahnya, kamu harus apa? Lebih sadar, emosian. Oke, berarti sesuai ya dengan keyakinan kelas kita ya, kita harus sabar dan tidak emosian. Oke, semoga kedepannya bisa dan kawan-kawan di kelas juga bisa menjalankan apa yang kalian inginkan. Terima kasih ya Nisa. Sukses. Halo Jihan, apa kabar? Oke, Jihan, Bismillah mendapat berita dari Bu Elva. Sepertinya kamu ada yang ingin Bu ceritakan.
tahu ya cara penyelesaiannya ya yang baik dan bagaimana untuk oke. Kak Jihan, mungkin Kak Jihan ada yang pernah lebih patah lagi ya bisa melakukannya ya. Pada dari itu ya tidak mau mengerjakan tugas. Nah, ini akankah kamu pertahankan? Akan mencoba ya. Berarti kemarin tuh apa sih alasannya kamu tidak mau mengerjakan tugas? Mulai ya tadi Bu Elma juga bilang terkadang kamu tidak sopan kepada guru. Itu alasannya apa? Oke, ya tentu itu memang sikap untuk mempertahankan dirimu. Tapi pasti kita ada solusinya. Ya, apa yang akan kamu lakukan? Oke, komunikasi sama ibu ya, yang ibu yang bekerja di luar kota. Oke, kayaknya. Ya, Jihan, sekarang Bismillah mau tanya, apa sih nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Pastikan kita ada kesepakatan dan kita ada keyakinan. Baik tidak kita tidak mengerjakan tugas itu dari kesepakatan kita. Ya, di kesepakatan kita bagaimana kalau untuk mengumpulkan tugas? Oke, itu ya. Jadi kita ingat lagi kesepakatan kita mengumpulkan tugas dan pasti dia juga mempunyai impian ya, punya kelas yang ideal. Ideal yang bagaimana? Dia sudah menerima ya, orang tuanya kerja di luar kota dan akan belajar mengerjakan tugas. Oke, terima kasih. Sudah enakan? Sudah plong? Oke, jadi menerima ya, ibunya kerja di luar kota. Terima kasih Jihan. Lanjut ke acara berikutnya, yaitu presentasi diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Nilawati Idrus MPD. Kepada Ibu Nilawati Idrus MPD disilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Miss Enda Sapitri SPDGR yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan diseminasi positif budaya positif modul 1.4. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat di lingkungan SMP Negeri 34 Bandar Lampung, izin memperkenalkan untuk fasilitator saya yaitu Ibu Rofiatul Mayasari SPD, yaitu berasal dari Lampung Timur, guru TK di salah satu TK di Lampung Timur. Selanjutnya pengajar praktik Ibu Novi Anita Wahyu Ningtyas Sarjana Komputer, salah satu guru SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Selanjutnya saya adalah JGP Angkatan 11. Next. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, materi modul 1.4 tentang budaya positif ini ada 6 capaian modul, yang mana 1, 2, dan 3 tadi sudah dipaparkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu restitusi, yang mana di sini ada 5 posisi kontrol diri kita. Selanjutnya segitiga restitusi, yang mana di sini segitiga restitusi terdapat ada 3. Baik, kita akan membahas satu persatu. Poin nomor 4 yaitu kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya akan diberikan pertanyaan pemantik berdasarkan tentang kebutuhan dasar manusia. Pertanyaan pemantik di sini adalah Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya.
yaitu yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti tersebut, kejadian seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu, yang mana Ibu Ambar sebagai guru kelas 2A menghadapi permasalahan. Mungkin di sini saya akan menanyakan ke Bapak Ibu hebat, apabila kejadian ini terjadi pada anak didik kita, kira-kira dalam situasi tersebut apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mungkin di sini saya mau bertanya dengan Bu Putri ya. Bu Putri, jika Bu Putri menghadapi permasalahan seperti ini, apa yang akan Bu Putri lakukan? Bismillah. Terima kasih juga kepada saya untuk memberikan respon atas pertanyaan ini. Ya, kalau dilihat dari pertanyaan pemantiknya, saya sebagai guru, ini kan wali kelas 2A. Ini masih kelas 2, anak kelas 2. Jadi pertama-tama yang pasti akan saya lakukan adalah mendekati si Doninya terlebih dahulu. Ditanyakan apakah alasan Doni melakukan itu. Kalau menurut saya untuk anak kelas 2 melakukan tindakan itu kemungkinan mereka pertama memang di rumahnya atau belum sarapan atau seperti apa, atau mungkin kebiasaan di lingkungan rumahnya, atau mungkin ingin mendekatkan diri atau mencari perhatian kepada teman-temannya, tetapi mungkin caranya salah. Karena di situ saya lihat di pemantiknya adalah kelas 2 ya Miss. Kalau di SMP mungkin beda lagi, tapi ini kelas 2, anak kelas 2. Mungkin mereka ingin berteman dengan temannya, atau mungkin caranya salah, atau memang kebiasaan yang ada di luar sekolah. Itu yang harus kita cari tahu. Terima kasih Miss. Yes. Terima kasih Bu Putri atas responnya. Di sini ada benang merah yang saya ambil dari Bu Putri. Di sini akan melakukan pendekatan, mencari alasan mengapa apakah dia belum sarapan. Yang kedua, selanjutnya mungkin si Doni mencari perhatian. Baik, kita akan melihat ke slide selanjutnya. 5 kebutuhan dasar manusia. 5 dasar kebutuhan dasar manusia itu yaitu dimulai dari bertahan hidup. Jadi nanti akan kita kaitkan dari pertanyaan pemantik sebelumnya. Yang Doni kelas 2A, dia mengambil makanan temannya itu. Mengapa dia mengambil itu? Akan kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah dia masuk ke bertahan hidup? Ataukah kasih sayang dan rasa diterima? Ataukah ada ruang kosong bagian kebebasan, kesenangan, atau penguasaan? Jadi ruang manakah yang kosong di relung-relung hati si Doni itu sehingga dia melakukan mengambil ya, merampas makanan temannya. Baik, selanjutnya ya, penjelasan kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat biologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Itu penjelasan untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Yang bagian pertama, bertahan hidup sebagai survival. Selanjutnya yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Jadi untuk poin 1 dan 2 ini sudah mulai tergambar ya. Doni ini masuk posisi yang mana dia? Dalam posisi kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan dasar manusia ini tidak saja hanya kepada
kepada siswa, bisa juga kita sebagai guru. Jadi kebutuhan dasar kita terdiri dari 5. Selanjutnya yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Jadi dia dibutuhkan pengakuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atau prestasi dan keterampilan kita. Jadi yang ketiga adalah penguasaan. Yang mana penguasaan ini kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Selanjutnya yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia, yaitu tentang kebebasan. Yang mana di sini adalah kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya yang kelima adalah sama, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dia berbeda adalah kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun sangat menyedihkan. Jadi, ke slide sebelumnya. Jadi, menurut Bapak Ibu, kejadian sebelumnya itu, Doni, kebutuhan dasar mana yang bagian yang kosong di relung hatinya? Apakah dia di bagian kebebasan? Apakah kebutuhan bertahan hidup? Atau kasih sayang yang ingin rasa diterima? Sehingga dia ingin mengambil makanan milik temannya. Baik, Bapak Ibu mungkin akan yang memberi pendapat. Bu Ria? Ya, silakan Bu Ria. 5 kebutuhan dasar tersebut dari kejadian yang dipaparkan tersebut. Atau bisa diwakili oleh Bu Resti, silakan Bu Resti. Oke. Dari pemaparan tadi sekilas saya menangkap bahwa Doni ini yang pertama dia merasa kurang kasih sayang di keluarganya. Rata-rata anak-anak yang bermasalah di sekolah itu biasanya membawa dari rumah. Di rumah dia kurang kasih sayang, kurang perhatian, jadi dia mencari perhatian di sekolah. Itu. Yang kedua mungkin ada kebebasan. Jadi dia mencari kesenangan, ingin bermain-main. Namanya anak kelas 2. Kadang-kadang dia ada rasa pengen main-main. Menurut dia merebut makanan itu main-main buat senang-senang, tapi nyatanya itu merugikan orang lain. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Resti atas penyampaian pendapatnya. Baik, di sini yang disampaikan oleh Bu Putri tadi, kasus yang pertama adalah bergantung dari pendekatan kita terhadap siswa tersebut. Jadi kebutuhan dasar manusianya bisa juga dia sebagai kebebasan, bisa juga kasih sayang, atau juga kebutuhan untuk bertahan hidup. Bisa saja yang seperti Bu Putri sampaikan tadi, dia dari rumah tidak diberikan sarapan oleh orang tuanya, sehingga dia untuk bertahan, untuk bisa makan, dia dengan cara yang tidak baik, dengan merebut punya milik temannya. Jadi Bapak Ibu, kita pada saat melakukan, siswa ada melakukan sedikit kesalahan, itu mungkin kita mencari dulu apa yang angka pertama, yaitu kebutuhan dasar tersebut, yang mana sudah dijelaskan tadi ada 5 kebutuhan dasarnya. Selanjutnya, bagian yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Ya, di sini kita selaku guru ataupun murid bisa melakukan 5 posisi kontrol. Jadi dalam suatu keadaan ataupun situasi, kita harus melihat posisi kontrol kita. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, atau teman,
atau pemantau atau manajer. Pada saat kita melakukan suatu studi kasus, kita memposisikan sebagai apa? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer? Next. Apabila kita di posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi, pada saat kita menghadapi suatu permasalahan dengan murid ataupun dengan siapapun, dengan rekan kerja, posisi kita sebagai apa, Bapak Ibu di sini? Apabila posisi kita sebagai penghukum, berarti langkah awal yang akan Bapak Ibu lakukan adalah menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Penjelasannya di sini, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia yang sudah disampaikan oleh Pak Doni sampaikan tadi, antara hukuman dan apa? Hukuman atau konsekuensi. Seperti ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman, dia satu arah. Patuhi aturan saya. Kita sebagai penghukum menjudge anak itu untuk mengikuti aturan kita. Kita sebagai seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Seperti patuhi aturan saya atau awas, berarti itu verbal. Jadi kita di sini posisinya sebagai penghukum, posisi kontrol diri kita. Next, Bu Nanda. Apabila posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah, gambarannya seperti ini. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Posisi kedua adalah di sini pembuat merasa bersalah. Berbeda lagi dengan penghukum. Penghukum tadi bahasanya yang satu arah, mengikuti arahan si penghukum tersebut. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Selanjutnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol pembuat merasa bersalah ini baik atau tidak? Baik atau tidak, Bapak Ibu? Baik, Bu. Baik. Oke, saya ulangi lagi. 5 posisi kontrol. Salah satunya tadi penghukum. Baik lisan, verbal, ataupun fisik. Tadi yang hukum, boleh slide sebelumnya, Bu Nanda. Kita sama-sama di sini kan sebagai pendidik. Kami melakukan diseminasi budaya positif ini sehingga kita bisa melihat posisi mana kontrol kita untuk melakukan pada saat ada siswa yang salah. Apakah penghukum ini baik? Patuhi aturan saya. Awas, kamu selalu saja salah. Selalu saja salah. Nah, untuk posisi penghukum ini tepatkah? Tidak. Ya, tidak. Karena di sini dia menjudge anak ya, sehingga membuat anak itu ada kalimat verbal yang selalu diingat dia. Selanjutnya yaitu posisi pembuat merasa bersalah, biasanya dengan kata-kata lembut. Yang ada kalimat gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat gini. Berapa kali Bapak memberitahu kamu ya?
Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Menurut Bapak Ibu, apakah kita bisa melakukan posisi membuat merasa bersalah di sini? Tidak ya. Jadi untuk kedepannya mungkin kita tidak belajar bertahap, tidak lagi menggunakan kalimat-kalimat yang seperti ini, ya. Karena di sini ternyata menurut di sini disampaikan murid merasa tidak berharga dan dia mengecewakan orang-orang yang disayangi. Selanjutnya yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Yang biasanya muncul dalam kalimat, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol kita sebagai teman kepada murid, apabila kita melakukan ini, apakah kita sudah tepat? Belum. Bu Indah menyatakan belum tepat. Mungkin Bu Indah bisa menyatakan alasannya, Bu ya. Boleh? Di sini kita biasanya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Pak Guru itu mengulangi, ingat tidak bantuan Bapaknya mengungkit kembali. Nah, ada kata-kata kalimat di situ yang tidak tepatnya. Kalau jika kalimat itu dihilangkan, itu bagus, tapi karena ada kata-kata tersebut, seorang itu nggak usah Bapak itu nggak usah diungkitkan kebaikannya lagi. Oke, ya terima kasih Bu Indah. Benang merahnya di situ ada kalimat ayo bantuan demi Bapak ya, seperti itu. Ada pengulangan, ayo ingat tidak bantuan Bapak. Ya, ya di situ tidak perlu kita mengingat ada kata kalimat ingat bantuan Bapak seperti itu. Ya, sepakat Bapak Ibu? Sepakat? Ya, inilah posisi kontrol kita sebagai teman. Boleh kita posisi kontrol sebagai teman, tetapi bahasanya tidak seperti ini yang disampaikan oleh Bu Indah. Selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Biasanya pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi di sini posisinya pemantau adalah berarti hanya mengawasi selaku pemantau. Biasanya si pemantau ini dia mengingatkan kembali kepada murid. Dia mengulang, masih ingat tidak peraturannya apa? Jadi di sini dia menggali informasi dulu terhadap murid tersebut. Apa yang telah kamu lakukan? Tidak serta-merta kamu bersalah. Ikuti saya. Kamu ngaku. Tetapi di sini dia minta menggali dulu anak sebagai pemantau. Kalimatnya adalah apa yang telah kamu lakukan? Peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi ada keterlibatan. Setelah dia mengaku apa yang dilakukan, jadi dia mengajak dialog kepada murid ataupun kepada temannya. Ada komunikasi. Posisi pemantau ini menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah bisa kita terapkan? Bisa. Ya, menurut Bu Putri bisa, alasannya? Karena di situ pertanyaannya itu kita membuat siswa untuk sadar atau reflektif kepada diri sendiri. Jadi kita bukan menjudge bahwa dia salah
konsekuensinya itu apa. Jadi mereka menyadari bahwa oh iya, mereka punya kesadaran bahwa mereka salah, bukan kita yang menjudge mereka salah. Ya, terima kasih Bu Putri. Di sini posisi yang keempat adalah posisi pemantau. Di sini yaitu kita diminta tidak menjudge serta-merta murid kesalahannya, tetapi diminta siswa tersebut adalah merefleksi apa yang mereka lakukan. Ya, terima kasih Bu Putri. Jadi mungkin kita akan beranjaklah, kita akan ke posisi kontrol kita ke bagian yang keempat, Bapak Ibu. Kita sebagai pemantau, atau kita bisa ke bagian yang terakhir sebagai manajer. Yang mana sebagai posisi manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau. Jadi untuk manajer bisa dia posisi ibarat teman, tetapi yang disampaikan Bu Indar tadi bahasanya ya, bahasa yang tidak memungkit-mungkit kebaikan-kebaikan sebelumnya dengan kalimat positif, atau bisa sebagai pemantau. Biasanya seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apabila kejadian tersebut terjadi di kelas, jadi kita berdialog, kita sebelum pembelajaran memberikan atau membuat keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas itu dibuat oleh murid, disepakati oleh bersama oleh murid, dan kita tanda tangan oleh murid di depan dan ditempel di depan kelas. Jadi kita sebagai manajer kita menyampaikan kalimat apa yang kita yakini, atau bisa juga kita bilang jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti itu. Jadi kalimatnya lebih kalimat mengarah ke positif. Kalimat positif, bukan kamu memang pembuat masalah, tetapi kita buat dengan kalimat positif. Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ketika si murid berkata siap melakukan memperbaikinya, kita kembalikan lagi dengan keyakinan kelas. Ya, ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang kita telah buat, seperti itu. Atau bisa juga kalimatnya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi posisi kontrol di sini anak bukan kita menjudge menghakimi, tetapi membangun kembali rasa percaya diri anak tersebut. Di sini dengan kalimat positif. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi dia akan menggali diri dia ini akan menjadi apa? Apakah menjadi lebih buruk atau menjadi baik? Dengan kalimat positif ini, saya akan menjadi lebih baik. Saya akan berubah menjadi dengan menjaga keamanan kelas atau bertanggung jawab. Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Inilah karena posisi kita sebagai manajer. Kita sebagai manajer merangkul mereka satu sama lainnya. Baik, untuk next selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini adalah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Yang ketiga validitas tindakan yang salah. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita menghadapi suatu permasalahan anak yang berkelahi, ataupun kita ada suatu permasalahan konflik, kita mulai dari awal, kita menstabilkan identitas kita terlebih dahulu. Kita menstabilkan identitas kita. Yang mana penjelasannya, boleh next slide-nya Bu Nanda. Menstabilkan identitas di sini maksudnya adalah bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita menstabilkan identitas dengan kalimat, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalimat yang kita gunakan adalah, boleh next selanjutnya Bu Nanda. Untuk menstabilkan identitas, kalimat yang
kita gunakan pada saat anak melakukan sedikit kesalahan bisa dimulai dengan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi untuk tahap awal pada saat siswa berkelahi ataupun nangis, dibully, yang kalimat kita awalnya itu adalah menstabilkan identitas diri si anak tersebut dahulu dengan contoh kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, jadi ada kalimat seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau saya juga pernah melakukan seperti ini. Ya, jadi tidak serta-merta kita kamu mengapa tidak menghakimi, tapi kita menstabilkan dulu identitas si siswa tersebut. Selanjutnya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara paling efektif. Jadi kalimat yang digunakan untuk validasi tindakan yang salah adalah, boleh Bu Nanda next. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan. Yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi kalimatnya positifnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Jadi kalimat yang kita buat yang kedua untuk validasi tindakan yang dilakukan siswa, kita buat kalimat positifnya seperti ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mendapatkan sikap yang baru. Ya, jadi ada kalimat sikap yang hal yang baru, maksudnya sikap dia yang harus disiplin seperti itu. Oke? Untuk yang ketiga, yaitu yang ketiga menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini ketika identitas sudah sukses. Poin 1 dan poin 2 itu telah terlaksana. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percayai. Dengan kalimat next. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kita kembalikan lagi dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Bagian yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan. Seperti apa bayangan kita tentang kelas kamu yang ideal? Jadi setelah dia menstabilkan identitas dan dia sudah validasi tindakan, dia akan mengingat keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh dia. Seperti itu oleh siswa tersebut atau murid tersebut. Atau kamu mau jadi orang seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai sini? Kita akan melakukan diskusi, ada 5 kasus. Ya, kita akan diskusi 5 kasus, yang mana kasus ini Bapak Ibu saya minta untuk sebagai mencari kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Selanjutnya di bagian 5 posisi kontrol bagian apa, dan juga di bagian segitiga restitusi. Ya, saya akan memanggil rekan saya Pak Doni, mungkin kita akan membagi ya. Oke, Bu Indaryatun, boleh dengan teman yang di belakang, boleh ke depan. Ini kelompok 1. Nanti akan mengambil di sini di belakang Bu Resti dengan Bu Susi mungkin untuk kelompok 2, dan bisa dan Bu Fitri ke belakang adalah kelompok 3. Perwakilan boleh Pak Doni diberikan kasusnya. Oke deh, kelompok saya. Kelompoknya sederetan ya, kelompok 1. Bu Resti Petrina. Sebuah kelas. Kelompok. Ya. Oke, Bapak Ibu boleh membaca. Perwakilan boleh membaca ya. Ada beberapa kasus. Next, Bu Nanda. Mungkin boleh perwakilan. Bu Indar bisa dibaca kasusnya tentang apa? Winda atau siapa Bu Umi boleh? Bu Umi. Pakai kacamata dulu.
sebuah kelas ada 2 siswa yang terlibat dalam konflik. Siswa A tidak sengaja merusak buku milik siswa B. Akibat kejadian ini, siswa B marah dan tidak mau berbicara dengan siswa A. Ya, baik. Di sini akan kami beri waktu ya untuk Bapak Ibu berdiskusi. Di sini saya minta 3 yang telah saya jabarkan tadi. Yang pertama adalah kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi, apakah rasa kebebasan, kasih sayang, ataupun penguasaan. Selanjutnya yang kedua posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Apabila Bapak Ibu sebagai guru mengambil posisi kontrol sebagai apa? Manajer kah? Teman? Atau sebagai penghukum? Mungkin nanti bisa ditayangkan lagi slide-nya. Selanjutnya di dalam segitiga restitusi akan bisa dijabarkan bagaimana Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas dan selanjutnya. Untuk kasus kedua mungkin di kelompok Bu Resti ya, tentang apa? Di kelompok kami mendapatkan soal siswa H marah kepada siswa I karena tidak sengaja merusak sebuah buku yang dipinjam. Siswa H merasa bahwa siswa I tidak berhati-hati dan sekarang tidak mau lagi bekerja sama dalam tugas sekolah. Ini kelompok kita Put, jawab Put. Bisa berdiskusi ya Bapak Bu Resti dengan teman-teman. Kita akan berdiskusi. Selanjutnya kelompok Bu Resti. Selama kerja kelompok, siswa E mengambil alih sebagian besar pekerjaan tanpa berkonsultasi dengan tim lainnya. Hal ini menyebabkan anggota tim merasa tidak dihargai. Oke, ya. Terima kasih. Baik. Bu Hesti, kelompok Bu Hesti silakan. Terima kasih Miss Nila. Di sini siswa F dan siswa G bertengkar saat bermain sepak bola karena siswa F tidak sengaja mencederai siswa G. Akibatnya siswa G merasa sakit hati dan enggan bermain bersama lagi. Ya, di sini kejadian-kejadian yang sering kita alami. Baik Bapak Ibu, mungkin akan saya berikan waktu untuk berdiskusi dengan teman-temannya untuk melihat posisi kontrol. Boleh mungkin di back Bu Nanda, posisi kontrolnya. Ya, apakah Tapi harus jawab sesuai dengan pengumuman salah satu. ya dipilih salah satu. Ini anak melaporkan permasalahan dan kita sebagai guru kita akan mengambil posisi yang mana dari kejadian itu. Kalau yang pertama, bagian kebutuhan dasar apa dari siswa tersebut yang melakukan kesalahan itu? Apa yang hilang? Apakah dia ingin menjadi kebutuhan bertahan hidupkah sehingga dia melakukan kesalahan, atau butuh kasih sayang, atau penguasaan? 5 kebutuhan dasar. Kalau manajer tuh Bu, penguasaan. Untuk kebutuhan dasar manusia ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan. Kebebasannya ada 2 yang ada faktor intrinsik dan ekstrinsik. Berarti itu Seperti itu. kebutuhan itu semua itu loh. Dan yang untuk yang poin 2 dan 3 itu kita posisi guru. Apabila kita ada masalah tersebut, kita akan mengambil posisi kontrol yang mana? Apakah akan mengambil penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pemantau. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, dalam melakukan kasus tersebut, contoh kalimat sederhana saja, 1 kalimat. Bagaimana kita ingin menstabilkan identitas anak tersebut? Itu. Oke. Manajer kalau manajer apa? Manajer di sini adalah membantu kesadaran siswa ke ada kalimat apa yang kita yakini? Membantu apa, membantu membuka apa, membantu posisi, membantu permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Itu Ya. manajer berarti.
Jawab Bu. Baik, kelompok manakah yang akan memulai terlebih dahulu? Kalau pertanyaan yang nomor 1 itu saya ambil manajer, karena dimana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya. Mungkin dari kelompok Bu Hesti ada yang ingin mencoba? Udah Put. Bentar jawab sini. Ya, baik. Kelompok mana yang akan menyampaikan? Salah nggak apa-apa ya. Ya, silakan Bu Indah. Beri tepuk tangan dulu untuk Bu Indah. Ya, terima kasih teman-teman. Di sini pertanyaannya ya Bu, maaf ini kalau salah ini bukan berapa. Ya. Ya, di kelompok kami di sebuah kelas ada siswa yang terlibat dalam konflik. Siswa A tidak mengajak merusak buku memiliki siswa B. Akibat kejadian ini siswa B marah dan tidak mau berbicara dengan siswa A. Nah, di sini kelompok kami memecahkan dengan 2 cara, yaitu membantu dengan manajer. Nah, kalau membantu itu tadi saya pemahamnya belum jelas, tapi kalau manajer sebagai guru harus Posisi kontra sebagai manajer. membantu dengan manajer. Nah, kalau tadi membantu itu saya belum begitu tahu, tapi di mana posisi sebagai guru harus membantu siswa di dalam menangani permasalahan buku mana yang harus yang tadi direbutkan oleh siswa tersebut. Nah, kalau manajer mengawasi atau memberikan arahan masukan yang mana yang harus baik, buku itu harus diperbaiki ataupun diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Itu aja yang saya memberi masukan daripada dibaca. Kelompoknya Bu Dina. Baik, ya itu untuk kelompok Bu Indah, dia hanya mengambil sebagai posisi kontrol saja yang dibahas. Baik, untuk selanjutnya yaitu kelompok Bu Tiwi dan kawan-kawan ya, silakan. TV, ayo TV, semangat nih. Oke, tadi studi kasus kami tentang siswa H marah kepada siswa I karena tidak sengaja merusak sebuah buku. Kebutuhan dasarnya kenapa siswa I merusak buku menurut kami karena dia ingin menguasai, jadi penguasaan. Yang kedua kebebasan, jadi dia pengen bebas pakai sendiri, nggak mau bareng-bareng dengan temennya. Terus yang kedua posisi kontrolnya kami milih yang manajer agar dapat menemukan solusi dari masalah yang terjadi. Terus yang ketiganya kalimat positifnya ya memang. Menurut kami ngomongnya gini, Ibu tahu kamu tidak sengaja merusak buku ini. Setelah ini kamu pasti akan memperbaiki buku tersebut. Itu menurut kelompok kami. Terima kasih. Sama-sama. Jadi untuk kelompok Bu Resti untuk menstabilkan identitasnya, tadi kalimatnya boleh diulang lagi Bu. Dari segi 3 restitusi tadi, kalimat positif yang Ibu sampaikan tadi adalah Ibu tahu kamu tidak sengaja merusak buku ini. Setelah ini kamu pasti akan memperbaiki buku tersebut. ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalimat positifnya Ibu tahu kamu tidak sengaja, tetapi bukan serta-merta kita sebagai penghukum kalimat ulang atau kalimat negatif. Kelompok selanjutnya yang akan menyampaikan adalah kelompok Bu Hesti Rauda.
dari kelompok kami, siswa F dan siswa G bertengkar saat bermain sepak bola. Karena siswa F tidak sengaja mencederai siswa G, akibatnya siswa G merasa sakit hati dan enggan bermain bersama lagi. Kalau dari kelompok kami di sini sebagai manajernya kita menemukan antara siswa F dan siswa G dipertemukan. Ini kan di dalam lapangan. Otomatis kalau cedera itu permainannya di lapangan. Kalau misalnya tidak sengaja itu mereka akan kita pertemukan terus dijelaskan oleh siswa F apa yang terjadi, diceritakan. Sesuatu yang tidak mungkin sih, pasti ada kemungkinan kalau misalnya di lapangan cedera itu pasti ada. Kalimat positifnya Mungkin ada yang bisa membantu. tidak sengaja atau dari gurunya, kita sebagai guru kita bilang maaf nak kepada siswa G bahwa teman kamu si F ini tidak sengaja melakukan hal seperti itu sehingga kamu cedera seperti itu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk guru-guru hebat SMP Negeri 34 Bandar Lampung. Baiklah Bapak Ibu, itulah 3 dari budaya positif. Semoga kita bisa melakukan diseminasi positif kepada kepada murid kita, yang mana tadi yang sudah saya sampaikan, kita dalam saat melakukan bukan kesalahan, mungkin murid itu tidak sengaja, kita mencari dulu kebutuhan dasar apa, bagian mana yang relung mana, tangki mana yang kosong di bagian kebutuhan dasarnya. Apakah dia itu ingin menjadi penguasaan kah, kebebasan kah, atau dia ingin dihormati. Setelah kita mengetahui 5 kebutuhan dasar itu, baru kita sebagai guru diposisikan di bagian mana posisi kontrolnya. Apakah sebagai penghukum, manajer, teman, atau yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah kita melakukan posisi kontrol diri kita langkah selanjutnya yaitu melakukan segitiga restitusi. Yang mana segitiga restitusi tersebut adalah kalimat-kalimat positif yang kita munculkan untuk menstabilkan identitas si murid dengan kalimat positif. Selanjutnya validasi tindakan, menanyakan keyakinan, kembali lagi dengan keyakinan kelas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator, kepada Miss Enda. Saya kembalikan lagi. Baik Bapak Ibu, berikan aplaus dulu untuk Ibu Nielawati Idrus MPD. Sungguh luar biasa ya Bapak Ibu, pemaparan tentang diseminasi budaya positif modul 1.4. Oke, memang Ibu Nielawati Idrus sudah mumpuni sekali untuk menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti sesi-sesi berikutnya diberi kelancaran. Terima kasih Ibu Nila atas pemaparannya. Baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya presentasi Ibu Nielawati Idrus MPD dengan pemaparan diseminasi budaya positif modul 1.4, berakhir juga acara kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan atau khilafan dalam berkata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.